أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر Jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. Sudah sebulan lamanya kita ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang suci, bulan Ramadan. Kita ditarbiyah melalui syariat puasa yang mana Allah Subhanahu wa taala melarang kita semua untuk menikmati hal-hal yang seharusnya halal bagi kita. Kita dilarang untuk makan, padahal makanan tersebut halal dan diperoleh dari cara yang halal. Kita dilarang untuk minum, padahal minumannya halal juga dicari dari yang halal. Kita dilarang untuk berhubungan suami istri pada siang hari,
Padahal itu juga dihalalkan untuk kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di antara tarbiyah lainnya yang Allah berikan kepada kita di bulan suci Ramadan adalah qiyam Ramadan, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan terjaga, dengan mengorbankan istirahat untuk bermunajat dan menyendiri bersama Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan segala keluh kesah, mengharap ampunan dan kealpaan, juga memohon keberkahan dari sang pemilik alam raya ini. Tidak tanggung-tanggung, baik puasa maupun qiyam Ramadan, apabila dilakukan dengan penuh pengharapan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganjarnya dengan ampunan dosa-dosa yang telah lalu. Namun apabila kedua amalan tadi kehilangan roh, kehilangan pengharapan, pahala dan kehilangan nilai keimanan, maka keduanya hanya berbuah rasa capek, rasa letih. Puasa hanya bernilai haus dan lapar. Hikmah yang dapat kita ambil dari syariat puasa dan qiyam Ramadan adalah tarbiyah diri agar senantiasa menundukkan hawa nafsu kita, menundukkan keinginan-keinginan kita agar sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, wa bihi haddatsana an Abi Muhammad Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadakum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Hadisun hasanun sahih, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga keinginannya mengikuti apa yang aku bawa atau syariat. Hadis hasan sahih. Bulan suci Ramadan adalah kawah candrimuka untuk menggodok manusia-manusia yang beriman baja, melahirkan manusia-manusia yang tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tujuan akhir dari madrasah bulan suci Ramadan adalah takwa. Karena pribadi yang dibalut dengan ketakwaan adalah pribadi yang akan mampu mengemban setiap beban-beban perjuangan, karena memegang Islam di akhir zaman laksana seorang yang memegang bara api. Jika dia lepaskan, hilanglah agamanya. Namun jika dia bertahan memegangnya, maka dia akan merasakan sakit yang luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah. Suatu ketika datang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Khobab bin Ard, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bernaung di bawah bangunan Ka'bah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tiduran berbantalkan selimut beliau.
Khobab bin Ard menyaksikan realita kaum muslimin yang menghadapi ujian begitu luar biasa di Mekah. Tantangan demi tantangan untuk mempertahankan iman, mempertahankan tauhid, mempertahankan akidah, hingga beberapa nyawa gugur dalam mempertahankannya. Sebagian lainnya terintimidasi, ada juga yang kehilangan harta dan cobaan-cobaan iman lainnya. Khobab bin Ard sendiri yang bekerja menjadi tukang besi juga mendapatkan ujian yang tidak kalah beratnya. Ketika dirinya diketahui telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tuannya mengambil besi yang telah dibakar, menempelkannya ke kepala Khobab agar dirinya mau keluar dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar jika kaum muslimin saat itu membutuhkan pertolongan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, maka dengan semangat yang tinggi dan memiliki keyakinan yang besar, Khobab berkeyakinan bahwa jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menengadahkan tangan ke langit, maka Allah akan mengijabahinya. Berbekal keyakinan tersebut, Khobab datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ala tastansir lana? Ala tad'ullah lana?" Yang artinya, tidakkah engkau meminta pertolongan untuk kami? Kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemenangan kita? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qad kana man qablakum yu'khadur rajulu fayahfaru lahu fil ardi fayaj'alu fiha summa yu'ti bil minshar fayudau ala ra'sihi fayaj'alu nisfain wa yumsatu bi amshatil hadid ma duna lahmihi wa admihi ma yasudduhu dzalika an dinihi wallah la yatamanna Allahu hadzal amr hatta yusiru ar-rakibu min sun'a ila hadramaut la yakhafu illa Allah wadh-dhi'ba ala ghanami walakinnakum tasta'jilun." Yang artinya telah terjadi pada orang-orang sebelum kalian seorang yang digalikan baginya lubang, dia ditimbun di dalamnya, kemudian dibawakan gergaji dan diletakkan di atas kepala, sisir dengan sisir yang terbuat dari besi di antara daging dan tulangnya. Namun hal itu tidak membuat dirinya berpaling dari agamanya. Demi Allah, Allah pasti akan menyempurnakan urusan Islam ini. Hingga seorang berkendara dari Son'a menuju ke Hadratul Maut, tidak ada yang ditakutinya kecuali Allah dan serigala yang memangsa kambingnya. Akan tetapi kalian kaum yang terburu-buru. Rawahu Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lantas langsung mengabulkan permintaan Khobab, karena di dalam agama ini butuh tarbiyah, butuh filter. Sebagaimana emas untuk mendapatkan kemurniannya, maka perlu disepuh agar dapat tersaring. Mana yang murni, mana kotoran.
Justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menenangkan Khobab bin Ard bahwa ujian yang dia dapatkan adalah sunnatullah yang berlaku terhadap orang-orang soleh sebelumnya. Ini adalah merupakan sunnah ibtila, dan sunnah ibtila pasti akan menimpa wali-wali Allah. Sunnah ibtila adalah proses ilahi dalam menyaring mereka-mereka yang jujur dalam memperjuangkan agama ini. Oleh karena itu, bulan suci Ramadan adalah salah satu perangkat untuk menyiapkan diri dalam menyongsong ujian-ujian iman. Sabar terhadap ketentuan Allah, sabar terhadap ujian keimanan, seperti sabarnya kita dalam menahan lapar, dahaga di bulan Ramadan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, momentum Ramadan sangat lekat dengan tarbiyah. Dalam sebagian riwayat dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah puasa Ramadan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriyah. Kemudian ketika masuk bulan Ramadan, Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keluar menyongsong kafilah dagang dari Syam demi menuntut harta kaum muslimin yang mereka ambil di Mekah. Akan tetapi di tengah perjalanan rencana berubah. Abu Sufyan mendapat kabar bahwa Rasulullah SAW beserta para sahabatnya keluar untuk mencegat kafilah dengannya. Maka seketika itu Abu Sufyan sendiri bermanuver menempuh jalur lain untuk menghindari cegatan pasukan Rasulullah SAW, juga meminta bala bantuan kaum muslimin yang awalnya keluar untuk mencegat kafilah dagang Abu Sufyan yang berisi harta dan tidak dipersenjatai, mendapat perubahan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyambut pasukan Abu Jahal yang berisi pasukan 1000 pasukan dengan persenjataan lengkap. Hati kaum muslimin sebenarnya condong untuk mencegat kafilah yang tidak dipersenjatai, dan di sana ada harta yang melimpah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan hal yang lain bagi para kaum muslimin. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idh ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna an ghayra dhatis syawkah takunu lakum wa yuridullahu ayyuhaqqal haqqa bikalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Artinya, dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah yang untukmu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir. Surat Al-Anfal ayat ke-7. Akan tetapi ketika para sahabat mengetahui ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah takdir Allah bagi mereka, maka para sahabat menerima perintah ini, meskipun sebenarnya yang diinginkan adalah kafilah dagang. Dan benar, ketaatan para sahabat dan keteguhan mereka dalam perang Badar berbuah kemenangan, yang dengannya kekuatan kaum muslimin diperhitungkan di tanah Arab. Dan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganjar mereka yang ikut dalam perang Badar dengan jaminan surga bagi mereka.
Mungkin inilah hikmah disyariatkannya kewajiban puasa Ramadan sebelum terjadinya perang Badar, sebagai tarbiyah kepada para sahabat untuk menyongsong ujian yang lebih berat. Ujian yang lebih berat adalah perang Badar, di mana para sahabat dihadapkan kepada 1000 pasukan bersenjata lengkap, sedangkan kaum muslimin hanya berjumlah 313 dengan persenjataan yang ala kadarnya. Dan beberapa sahabat muhajirin harus berhadapan dengan keluarganya yang masih tetap dalam kesyirikan. Di samping mengorbankan harta dan jiwa, mereka juga harus mengorbankan kekerabatan demi tegaknya Islam. Juga datang ujian yang lebih berat, bernama perang Uhud, di mana dari 1000 orang yang berangkat hanya ada 300 diantaranya membelot, mengurungkan niatnya berperang bersama Rasulullah SAW, yang mana cukup merusak mental kaum muslimin. Mereka berhadapan dengan pasukan yang berjumlah lebih besar, 3.000 tentara kafir Quraisy yang ingin menuntut balas atas kekalahan di perang Badar. Ketika kedua pasukan bertemu dan pasukan kaum muslimin diambang kemenangan, akan tetapi mayoritas dari 40 pemanah yang diperintahkan Rasulullah SAW di bukit tergoda untuk mengumpulkan harta rampasan perang yang menjadi sebab kekalahan kaum muslimin. Juga datang ujian yang lebih berat, yaitu bernama perang Khandaq, di mana Rasulullah SAW dan para sahabatnya dikepung di kota Madinah oleh aliansi musyrikin Arab. Meskipun tidak ada medan laga yang berarti, namun pengepungan kota Madinah ketika itu cukup menguras emosi dan konsentrasi. Juga banyak ujian-ujian yang lebih berat. Ada juga yang bernama Sulhul Hudaybiyah, ketika 1.400 sahabat berniat menjalankan umroh ke kota Mekah, namun mendapat hadangan dari kafir Quraisy. Bahkan ketika para sahabat mendengar isu bahwa Utsman yang menjadi utusan kaum muslimin telah dibunuh, maka seketika itu mereka bersumpah setia rela mati demi melindungi Rasulullah SAW. Peristiwa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idz yubayyi'unaka tahtas syajarah. Al-ayah. Allah telah meridhai orang-orang beriman, para sahabat, ketika mereka membaiatmu di bawah pohon. Surat Al-Fat ayat 18. Ujian yang berat itu juga ada selain tadi, yaitu ada perang Tabuk, yang mana perang Tabuk adalah komitmen yang harus dibayar para sahabat ketika mereka mengikrarkan keimanan. Dan komitmen ini lahir dari tarbiyah Allah Subhanahu wa taala melalui syariatnya, yang salah satunya adalah tarbiyah di bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Inilah ketakwaan yang lahir dari madrasah Ramadan. Ketakwaan yang mengalahkan ego, mengesampingkan hawa nafsu untuk tunduk terhadap perintah Allah dan Rasulnya, menyerahkan diri kepada Allah dan syariatnya. Inilah yang digembleng dalam bulan Ramadan, karena seringkali ketentuan-ketentuan Allah, syariat-syariat Allah bertentangan dengan hawa nafsu manusia. Sebut saja perintah sholat subuh, hawa nafsu manusia berkata untuk terus memperpanjang tidur. Keinginan manusia menginginkan untuk berkemul di dalam hangatnya selimut tebal, ketimbang bangun dan beranjak untuk melaksanakan panggilan Allah. Akan tetapi dengan ini Allah ingin mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang jujur dalam imannya, siapa di antara mereka yang mendahulukan Allah dari segalanya, siapa di antara mereka yang mengorbankan kesenangannya demi menjalani ketaatan Allah.
Ketika kita juga melihat apa yang terjadi pada para sahabat di era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika itu para sahabat radhiyallahu anhum masih meminum khamr, meminum arak, bahkan untuk mengharamkannya dibutuhkan 3 tahapan. Dan ketika sudah turun ayat tentang pengharaman khamr secara mutlak, maka sebagaimana diceritakan oleh Anas bin Malik, ketika itu ayah tirinya Abu Thalhah bersama Abu Ubaidah dan Ubay bin Ka'ab sedang duduk-duduk di atas meja. Di dalamnya ada khamr untuk mereka. Namun ketika disampaikan kepada mereka bahwa khamr telah diharamkan, seketika itu Abu Thalhah berkata kepada Anas bin Malik, "Qum ya Anas, fa'ahrikuha, fa'ahriktuha." Berdirilah wahai Anas, tumpahkanlah khamr ini, maka saya pun menumpahkannya. Rawahu Bukhari. Inilah potret ketakwaan yang dipertontonkan oleh para sahabat. Kisah-kisah di atas, mari kita jadikan ibrah bagaimana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan apa-apa yang diperintahkan di dalam syariat. Apalagi ketika kita dipilih sebagai orang-orang yang diberi kepercayaan untuk mengurus urusan orang-orang yang ada di negara kita. Apakah sudah kita jalankan dengan baik? Hak-hak mereka apakah sudah kita tuntaskan dalam mengemban tugas kita masing-masing? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah khotbah singkat saya. Semoga bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam ketakwaan kita mengorbankan jiwa, harta, waktu, tenaga, dan kesenangan-kesenangan yang kita cintai. Inna ahsanal kalam kalamullah al-malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahdadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi manna alaina bihadhihi sabihah al-mubarakah al-lami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina qurrat a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Dil Anwar Asyadi'ah wala ali baitihi at-tahirin wa ashabihi at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih takunu indahu minal muflihin al-faizin. Wa sallu wa sallimu ala khatimin nabiyyin wa imamil mursalin al-muttaqin. Faqad amarakum bidzalika rabbul karim. Faqala subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil karim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina ala bihim manarul iman wartafa'a bihi
وشيد الله بهم من قواعد الدين الحنيف ما شرع وأحمد بهم كلمات من حاد عن الحق ومال إلى البدع اللهم وارض عن خلفاء الأربعة ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتسبيحنا وتهليلنا وتمجيدنا وتحميدنا وخشوعنا يا إلهي يا إله العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسولك ويقاتلون أولياءك اللهم خلف بين كليمهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأساك الذي لا ترده عن القوم الظالمين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والبركة واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم ارزقنا قبل الموت توبة اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت رضوانك والجنة اللهم أحينا مؤمنين طائعين وتوفنا مسلمين تائبين اللهم إنا نسألك مجيبة رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارفع راية الإسلام فوق المسجد الأقصى واخلصها من أيدي اليهود والنصارى اللهم احفظ العلماء العاملين المخلصين وقوات المجاهدين وثبتنا وإياهم على منهاج نبيك والسلف الصالحين واهدنا وإياهم سبيل الهدى والرشاد ووفقنا وإياهم للحق ومتابعته يا رب العالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا لا تجعلنا فتنة بالقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك يا أرحم الراحمين وأدخلنا برحمتك يا أرحم الراحمين في عبادك الصالحين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله
fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum waladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah 2022 Masehi. Semoga kebahagiaan menyertai kita dan segala bencana diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.